Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang tak terhingga banyaknya. Sekiranya jin dan manusia berkumpul bersama-sama untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tak seorang pun di antara dua makhluk ini yang sanggup menghitungnya. Begitulah karunia Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya, baik yang kafir maupun yang muslim. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu bersyukur kepadanya dengan melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya, beribadah kepadanya, bersujud kepadanya, berakhlak mulia. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita keberkahan dalam hidup kita dan memberikan tambahan nikmat yang besar kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Khalilullah, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan bersama beliau di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Ayuhat talabah, abna'it talabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa kabar antum semuanya? Anak-anak Ustaz semuanya, apa kabar antum semuanya? Sehat kan? Alhamdulillah ya, sehat-sehat ya. Mudah-mudahan antum semua diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, perlindungan dari segala macam mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak Ustaz semuanya, pada hari ini kita kembali bertemu melalui video ini, melalui audio ini pada mata pelajaran Amali fi Siratin Nabawiyah atau pelajaran tarikh sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sirah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang lalu kita telah membahas ya, kalau nggak salah kita telah sampai pada pembahasan hijrahnya para sahabat ke Habasyah ya. Hijrahnya para sahabat ke Habasyah. Ya ini ada itu ya. Yang poin ke-21, yaitu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah secara terang-terangan, maka orang-orang musyrik semakin menjadi-jadi penyiksaannya, gangguannya kepada Nabi dan gangguannya kepada kaum muslimin, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pun para sahabat diizinkan untuk hijrah ke Najasyi. Nah, alasan lain ya, kenapa Najasyi menjadi tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrahnya para sahabat, karena Najasyi diketahui Nabi bahwa dia seorang raja yang adil. Nah, kalau raja yang adil, maka dia tidak mau menzalimi orang yang tidak berbuat zalim. Nah, dengan sebab demikianlah maka Rasulullah merekomendasikan untuk hijrah ke Habasyah ini. Itulah alasannya kenapa para sahabat kaum muslimin saat itu diberikan izin untuk hijrah ke Habasyah. Baik. Fi hadzal yaum nastamir darsana. Pada hari ini kita sambung dars kita, pelajaran kita pada poin yang ke-22. Ya. Silakan antum simak baik-baik ya. Lihat bukunya atau lihat video ini. Bismillah. Soalu 22, soal yang ke-22. Mada laqiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam huwa wa ahlu baitihi min musyriki Quraisyin. Mada apa? Laqiya
artinya didapati. Huwa kembali ke Nabi, wa ahlu baitihi, wa ahlu baiti artinya dan keluarganya, keluarga Nabi. Min musyriki, dari orang-orang musyrik Quraisy. Baik. Jadi kita artikan apa yang didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dari kaum musyrik Quraisy. Apa yang didapatkan Nabi terhadap orang-orang musyrik Quraisy? Jawab, lam yazalil musyrikuna mubalighina fi adiyatihi hatta ajma'u ala qatlih. Lam yazal kita artikan satu kata saja, yaitu terus menerus, senantiasa, itu artinya. Lam yazal artinya senantiasa. Al musyrikuna, orang-orang musyrik mubalighina, berlebih-lebihan. Mubalighina artinya apa? Berlebih-lebihan. Fi, dalam, aziyatihi, mengganggunya, hatta, sehingga, ajma'u, mereka sepakat, ala qatlihi, ala diartikan untuk, qatlihi membunuhnya. Kita artikan lagi, lam yazalil musyrikuna, senantiasalah orang-orang musyrik atau terus menerus orang-orang musyrik, mubalighina, berlebih-lebihan atau sangat, fi adiyatihi, dalam mengganggu Nabi, hatta ajma'u, sehingga mereka sepakat, ala qatlihi, untuk membunuhnya. Fahatahu, artinya adalah maka Allah melindunginya. Fahatahullahu, hato artinya melindungi, maka Allah melindunginya, bi'ammihi, melalui pamannya, Abi Thalib, yakni Abu Thalib. Fajama'a ahlahu, maka Abu Thalib mengumpulkan. Fajama'a itu kan ada domirnya, huwa kembali ke Abu Thalib, maka dia Abu Thalib mengumpulkan. Fajama'a mengumpulkan, ahlahu, keluarganya, wa ashiratahu, dan kerabat-kerabatnya, Bani Hashim, dari Bani Hashim, wa Banil Muttalib, Bani Muttalib. Fa ajma'u, maka mereka pun berkumpul, mereka pun bersepakat, mu'minuhum, yang mukmin mereka, maksudnya yang mukminnya, wa kafiruhum, dan yang kafirnya, ala himayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala, untuk melindungi, himayah, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taqdimi anfusihim, dan mendahulukan diri mereka, wa taqdimi anfusihim, dan mendahulukan diri mereka, dalam kurung artinya, dan menjadi tameng, dan mereka menjadi tameng.
dunahu selainnya, ghairu Abi Thalib selain Abu Thalib. Jadi semua dari keluarga Nabi yang mukmin maupun yang kafir menjadi pelindung, menjadi tameng untuk melindungi Nabi selain pamannya Abu Lahab. Tabbat yadahu wa tabbah. Tabbat, celakalah, yadahu, dua tangannya, wa tabba, dan celakalah dia. Ya, itulah artinya, ya. Ya, baik. Istami'u jayyidan. Saya akan jelaskan pada poin ini. Jadi sebenarnya ada kisah bahwa orang-orang kafir Quraisy telah menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui pamannya Abu Thalib. Nah, setelah orang-orang Quraisy mengalami kegagalan, ya, yang kedua kalinya kedatangan mereka untuk mempengaruhi Abu Thalib, maka mereka kembali bersikap keras dan bengis, bahkan jauh lebih keras dari sebelumnya. Nah, pada hari-hari itu tiba-tiba muncul ide di kepala para tagut mereka untuk menghabisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara lain. Jadi mereka bersepakat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka dianggap telah capek, ya, baik melalui pamannya sendiri agar pamannya bisa menghentikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi apapun usaha dari orang-orang kafir tetap saja sia-sia belaka. Sehingga tatkala diskusi atau dialog Rasulullah dengan pamannya, ya, dengan paman beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abu Thalib tidak sanggup untuk menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Abu Thalib pun, ya, membiarkan keponakannya itu dengan mengatakan, pergilah wahai anak saudaraku, buatlah sesuka hatimu, ya, apa yang kamu mau kerjakan, aku akan jadi pelindungmu. Itulah kira-kira ucapan Abu Thalib. Jadi apapun usaha yang dikerjakan oleh orang-orang Quraisy, semuanya mengalami kegagalan, sehingga mereka pun bersepakat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi justru ide untuk menghabisi Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin mengokohkan Islam, semakin membuat Nabi dan para sahabat dan Islam semakin kuat dengan masuknya dua pahlawan Makkah, yaitu Hamzah, paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan Umar bin Khattab. Di pada masa itu juga dua pahlawan Mekah yang sangat itu masuk Islam. Akhirnya usaha-usaha mereka juga
tidak berkutik sama sekali. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui paman-pamannya. Karena Rasulullah itu merupakan orang-orang yang besar, merupakan silsilah nasab-nasab yang mulia, yang besar, baik dia memiliki dari keturunan Bani Hashim, Bani Muthalib. Jadi mereka tidak akan sanggup membiarkan keponakan-keponakannya dibantai dengan sia-sia. Makanya Abu Thalib mengusulkan dengan mengumpulkan keluarganya, kerabat-kerabatnya dari Bani Hashim, Bani Muthalib. Ya, akhirnya mereka memberikan keputusan bahwa mereka wajib melindungi keponakan mereka, saudara-saudara mereka, tak terkecuali baik mukmin maupun kafir, semuanya melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi tameng, kecuali paman Nabi yang lain, yaitu Abu Lahab. Ia kafir, ya tetap kafir sampai akhir hayatnya. Jadi usaha-usaha mereka tidak ada gunanya sama sekali, karena Nabi merupakan orang yang memiliki keturunan yang besar. Tentulah tidak ada satupun yang berani mengusik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, saya kira cukup ya pada hari ini. Poin yang ke-22 ini tentang rencana busuk, rencana jahat ya orang-orang Quraisy untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita bahas hari selanjutnya ya. Di sini nanti kita akan lihat lagi bagaimana ya semakin menjadi-jadinya, semakin menggilanya orang-orang Quraisy terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, karena mereka kehilangan akal. Bagaimana cara menghentikan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dakwah yang menuju tauhid ya, dakwah menuju tauhid yang mereka tidak senang kalau tauhid itu ada. Bukan artinya mereka tidak yakin sama Allah, mereka sudah yakin sama Allah, cuman dalam perbuatannya, dalam keyakinannya mereka masih menduakan Allah Subhanahu wa taala melalui penyembahan berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Taib, barakallahu fik. Ya ilahuna ya, darsuna hadzal yaum. Jika ada yang kurang jelas, ada pertanyaan, silakan dijawab Ustaz. Insyaallah pertemuan berikutnya Ustaz akan jelaskan ya apa yang antum kurang jelas masalah ini. Taib. Nakhtatim, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.